Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima dan kita membahas tema tentang pemikir ini, Thomas Aquinas, menjelaskan suara hati itu sebagai tempat pertahanan terakhir atau tempat untuk melindungi diri. Siapakah dia, Thomas Aquinas? Baik, Thomas Aquinas itu adalah seorang biarawan religius yang tinggal dalam biara, dan dia juga dipertimbangkan sebagai imam ya Katolik dan juga dikategorikan sebagai doktor gereja. Kenapa? Karena dia menulis banyak sekali buku-buku. Ya, tulisan-tulisannya itu penting bagi gereja. Beliau berusaha menggabungkan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran kekristenan, atau dengan kata lain mengkristenkan filsafat Yunani. Buku-bukunya yang terkenal itu adalah salah satunya karyanya yang sangat terkenal, itu beberapa volume buku atau edisi, itu yang disebut dengan Summa Theologiae, artinya teologi tertinggi. Bagi Thomas Aquinas, suara hati adalah rasa intuitif yang berada di dalam kedalaman batin seseorang untuk membedakan yang baik dan benar. Kita lihat definisi suara hati yang berikutnya dari Rasul Paulus, yakni dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 7 ayat 14 sampai 26. Ya. Mari kita lihat dulu kira-kira bagaimana bunyi dari surat ini sendiri. Kita lihat Roma 7, 14, 26. Ini lebih tentang berbicara tentang dua jenis hukum, ya, hukum Allah dan hukum dosa. Dua hukum ini saling bertentangan. Hukum dosa membawa kepada kejahatan atau kebinasaan. Minggu lalu kita sudah lihat tentang pergumulan antara dua suara. Suara yang baik, itu kita percaya berasal dari malaikat, dan iblis. Konsep suara hati yang kita miliki sekarang kurang lebih dipengaruhi oleh konsep Rasul Paulus. Ya. Jadi dua hukum ini bagi Paulus, seperti bacaan kita lihat tadi, ini saling bertentangan satu sama lain. Sebab yang pertama adalah itu karena seseorang tidak mendengarkan suara hati. Ketika suara hati tidak lagi didengarkan atau jarang mendengarkan isi hati atau suara hati, maka lama-kelamaan suara hati akan melemah. Jadi fungsinya sebagai Windex, Fudex, dan Index itu akan melemah. Kita tidak bisa membedakan lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Faktor lain yang paling penting berkaitan dengan tidak mendengarkan suara hati ini adalah untuk bisa mendengarkan suara hati, seseorang memerlukan situasi batin yang tenang. Dengan kata lain, memerlukan discernment, ya, discernment. Oke, kita lihat penyebab kekeliruan suara hati yang kedua adalah pendidikan keluarga. Seseorang juga dilahirkan dalam suara hati yang kedua adalah seorang atau mungkin dilahirkan dari keluarga yang jadi budaya sebagainya, lingkungan terpandang yang itu juga mempengaruhi perkembangan sekolah atau merupakan pergaulan dan sebagainya. Jadi di sini itu juga mempengaruhi perkembangan mungkin mempengaruhi keluarga dan terbatas. Jadi di sini karena adanya tingkat sosial yang kedua adalah jadi keluarga, dan jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga itu masih berkaitan dengan sistem nilai seseorang. Itu juga mempengaruhi perkembangan sistem nilai dan suara hati anak tersebut. Itu adalah
pengetahuan atau wawasan moral yang kurang. Jadi di sini wawasan tentang yang baik dan buruk itu sangat penting bagi perkembangan suara hati. Kita lihat yang berikut adalah bagaimana suara hati itu perlu dibina. Bagaimana membina suara? Yang pertama adalah peka dan setia mendengarkan suara hati. Yang kedua adalah mencari keterangan untuk memperkaya diri dengan pengetahuan moral atau wawasan moral. Itu bisa berupa kegiatan kerohanian dalam konteks kita Kristen itu apa yang disebut dengan retreat, kegiatan retreat. Artinya retreat, mengundurkan diri dari keramaian dunia sejenak untuk kembali kepada diri sendiri. Selain mencari keterangan dalam kegiatan kerohanian seperti retreat, juga mencari keterangan lewat ini. Ini buku pedoman iman kita orang Kristen, kitab suci. Di mana kitab suci tidak hanya sebagai buku iman, tetapi di dalamnya kita bisa temukan pendidikan nilai, itu nilai-nilai moral juga ada di dalamnya. Selain itu, keterangan yang lain kita bisa lihat pada ini, dokumen gereja yang sudah kita lihat minggu sebelumnya, dan juga buku-buku yang ini bermutu. Ketiga adalah untuk membina suara hati bisa dilakukan dengan ini, koreksi diri atau introspeksi. Ya, ini berkaitan dengan ini kegiatan kerohanian retreat, mengundurkan diri dari keramaian dunia, kembali kepada diri. Introspeksi, ya, spektrum dalam bahasa Latin artinya cermin, intro artinya ke dalam, artinya mencerminkan ke dalam. Di sini melihat kembali ke dalam diri. Itu lewat berdoa. Ini jelas sebagai orang Kristen. Kemudian dalam doa itu kita meneliti kembali batin kita. Dan jika hal yang sudah kita lakukan itu salah, kalian mengerjakan penugasan apa yang menjadi rencana kita ke depan. Yang pertama adalah menjadi lebih baik. Tuliskan 3 contoh peristiwa atau pengalaman pribadi kembali kepada ketika mengalami suara hati yang keliru. Oke, ini pengalaman sehari-hari kita hari ini. Misalnya kalian akan melakukan sebuah sampai di kegiatan tema di sekolah maupun di rumah, dan kalian bimbang atau ragu apakah yang saya buat hari ini baik di sini atau keburuk. Jadi di sini Pak Johan minta kalian mendeskripsikan, menulis kembali di peristiwa pertemuan ini. Pak Johan meminta kalian mengerjakan tugasan dikerjakan dalam buku tugas kalian. Tuliskan lalu difoto peristiwa atau pengalaman pribadi di bagian assignment ketika mengalami psikologi. Itu paling yang keliru. Pengumpulan tugas ini pengalaman sehari-hari kalian 8 malam. Misalnya lewat dari itu Johan anggap kegiatan kelalaian di sekolah maupun di rumah telah dalam dan kalian tugas dan itu nilainya apakah yang saya buat ini baik atau keburuk. Ini sampai. Jadi di sini Pak Johan minta kalian mendeskripsikan, menulis kembali peristiwa itu. Jadi ada 3 ya. Dikerjakan dalam buku tugas kalian. Tugasan yang pertama adalah tuliskan 3 contoh peristiwa atau pengalaman pribadi kalian ketika mengalami suara hati yang keliru. Ini pengalaman sehari-hari kalian. Misalnya kalian akan melakukan sebuah kegiatan di sekolah maupun di rumah, dan kalian bimbang atau ragu apakah yang saya buat ini baik atau keburuk. Jadi di sini Pak Johan minta kalian mendeskripsikan, menulis kembali peristiwa itu. Jadi ada 3 ya, dikerjakan dalam buku tugas kalian, lalu difoto, dan kemudian dikumpulkan di bagian assignment di psikologi. Itu paling lambat pengumpulan tugas ini adalah jam 8 malam.